Halo teman-teman, selamat malam. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tentang variabel dan tipe data di dalam bahasa pemrograman Python. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu variabel dan bagaimana cara implementasi atau membuat variabel di Python itu sendiri, teman-teman. Dan juga akan saya bahas sedikit tentang tipe data. Oke, jadi di sini seperti ada tulisan ini, variabel yaitu tempat sementara untuk menampung data. Tempat sementara untuk menampung data. Nah, sebenarnya variabel ini lokasinya di mana sih gitu. Tentu kan kalau dia tempat penampungan, tentu dia punya lokasi, begitu teman-teman ya. Jadi lokasi dari variabel itu sendiri ada di dalam memori kita, di dalam memori komputer kita. Jadi setiap kita membuat satu variabel, otomatis variabel tersebut akan ditampung di dalam memori kita. Semakin banyak variabel, semakin banyaklah memori kita terpakai. Begitu teman-teman ya, memori komputer kita. Oke, gimana sih cara membuat variabel di Python? Nah, cara membuatnya sangat simpel teman-teman. Cukup seperti ini. Nama variabel, nama var, kemudian nilainya. Nilai. Begitu teman-teman ya. Jadi contohnya contohnya adalah X sama dengan 5. Nah, jadi X ini nama variabelnya. 5 adalah nilainya. Sama dengan ini adalah operator untuk mengassign atau membuat mengasih nilai ke dalam X-nya, begitu. Jadi kasih nilai 5 ke dalam variabel X, begitu teman-teman ya. Jadi dengan begini kita sudah berhasil membuat satu variabel dengan namanya X dan nilai yang kita kasih adalah 5. Nah, kalau kita lihat dari pengertiannya, dia penampungan data di dalam memori. Ini penampungan data di dalam memori. Nah, bagaimana kita tahu di memori itu dia ada di mana? Maksudnya lokasinya di memori itu ada di sebelah mana, begitu ya? Atau bagaimana kita memastikan kalau dia itu memang disimpan di memori? Nah, caranya seperti ini teman-teman. Ini kalau teman-teman pakai editor Visual Studio Code, bisa langsung ke menunya New Terminal. Nah, di sini saya ketikkan Python. Contoh nih, saya kasih seperti ini, X sama dengan 5. Kalau kita ketikkan X itu bernilai 5. Oke, ketikkan X, enter, kemudian bernilai 5. Hasilnya adalah 5. Nah, kemudian tadi kita mau tahu nih, apakah variabel X ini benar-benar disimpan di dalam memori. Nah, di Python sendiri untuk mengecek lokasi sebuah variabel di memori adalah dengan ketikkan ID dalam kurung nama variabelnya. Nama variabelnya adalah X, kemudian enter. Nah, inilah alamat dari variabel X ini di dalam memori komputer kita, teman-teman. Oke. Nah, kemudian mungkin teman-teman nanya nih, X ini apa sih tipe datanya? Kalau di bahasa pemrograman lain, misalnya Java nih, kan untuk membuat satu variabel itu harus ada tipe data ya. Ditentukan tipe data dari sebuah variabel itu, contohnya string X sama dengan 5. Integer X sama dengan 5 gitu. Contoh, otomatis kita tahu kalau X ini adalah 5. X ini bisa menerima 5 gitu. Kalau misalnya saya buat integer tapi saya kasih kayak gini 5 atau Ruby sebagai string gitu, otomatis ini kan error begitu ya. Tapi kalau di Python sendiri itu nggak berlaku teman-teman. Jadi kita cukup buat seperti ini sudah bisa di Python untuk membuat satu variabel. Nah, terus bagaimana kita tahu kalau X ini tipenya tipe data apa begitu? Nah, tipe data X ini, tipe data dari variabel X ini akan diambil
berdasarkan nilai yang dikasih ke dia. Contohnya ini adalah 5. Otomatis X ini tipe datanya adalah integer. Oke, kita buktikan ya. Tadi kan ini X-nya kita udah kasih 5 ya. Kita buktikan langsung di sini. Kemudian untuk mencari tahu tipe data sebuah variabel di Python, kita cukup ketikkan tipe dalam kurung nama variabelnya. Nah, ini teman-teman bisa lihat tipenya adalah kelas integer. Oke, jadi X itu merupakan sebuah integer. Kalau contohnya X itu saya ganti jadi 5 seperti ini ya. Atau Rudi lah jadi nama gitu. Jadi seperti itu teman-teman ya. Nah, di sini saya coba langsung implementasikan. X adalah Ruby. Kemudian saya cek apa tipe dari X itu, tipe datanya. Nah, dia jadi string teman-teman atau str. Jadi variabel di Python itu tipe datanya akan mengikuti tipe data dari nilai yang dikasih ke dia. Begitu ya. Oke, jadi sejauh ini kita sudah tahu cara membuat variabel itu bagaimana dan cara assign value itu bagaimana. Oke, dan juga mengecek dia ada di ID dari memorinya teman-teman. Maksudnya ID atau lokasi dari variabel X tersebut atau variabel yang kita sudah buat tersebut. Gitu ya. Oke, sekarang ini saya bersihkan dulu. Di sini kan kita ini kalau X sama dengan 5, kita sudah mengassign sebuah nilai ke dalam satu variabel X. Gitu ya. Nah, gimana kalau kita ada lagi namanya multiple assign. Jadi, maksudnya itu kita dalam satu baris itu bisa membuat atau mengassign nilai ke beberapa variabel. Contohnya teman-teman, X sama dengan Y sama dengan Z sama dengan 5. Oke, begini ya. Ini saya hapus dulu. Nah, jadi dengan begini kita sudah mengassign secara multiple gitu teman-teman ya. 5 ini kita udah kasih ke X. Nilai 5-nya juga kita udah kasih ke Y. Nilai 5-nya juga kita kasih ke Z. Begitu. Jadi kalau kita akses, contohnya akses X, nilainya adalah 5. Akses Y, nilainya adalah 5 juga. Akses Z, nilainya adalah 5 juga. Begitu teman-teman ya. Jadi contoh nih, kita langsung implementasikan ya. X sama dengan Y sama dengan Z sama dengan 5. Nah, kalau saya akses X, enter, dia ada 5. Akses Y, enter, dia 5 juga. Akses Z, enter, dia 5 juga. Jadi cara begini kita sudah membuat 3 variabel teman-teman dan mengassign nilai yang sama. Itu namanya multiple assign teman-teman ya. Nah, bagaimana dengan alamat memorinya? Alamat memorinya kalau kita cek ID dari pertama si variabel X tadi, nah ID-nya adalah ini teman-teman ya. Kemudian Y-nya, ID dari Y. Alamat memori dari variabel Y itu ada di mana sih? Nah, kalau kita lihat teman-teman sama ya. Oke, kita mau cek juga variabel Z-nya. ID Z. Nah, sama semua. Jadi, 3 variabel ini memiliki memori yang sama. Memiliki alamat memori yang sama begitu teman-teman. Oke. Sekarang kita multiple assign dan multiple assign ke banyak variabel dengan banyak nilai juga teman-teman. Jadi contohnya ini kan kan variabelnya ada 3 tuh, tapi nilainya cuma 1. Nah, kita mau kasih nilainya jadi sebanyak 3 juga, gitu teman-teman ya. Oke, jadi cara buatnya adalah X, Y, Z, kemudian nilainya contohnya 5, 6, 7 gitu. Jadi ini dengan cara begini kita sudah mengassign
membuat 3 variabel dan mengesain nilai secara berurut ini teman-teman. Jadi yang paling kiri variabel X akan mengambil nilai pertamanya yaitu 5, Y 6, Z 7. Berurut begitu teman-teman ya. Kita coba implementasikan di sini. Ini saya berikan dulu. Coba lagi ya. Di Python X, Y, Z sama dengan 5, 6, 7. Nah, kalau saya akses X nilainya adalah 5. Saya akses Y nilainya adalah 6. Saya akses Z nilainya adalah 7. Nah, bagaimana dengan ID-nya? Kita coba lihat ya, ID kurung X. Ya, 208 terakhirnya. Oke, ID Y. 40 berbeda, kita lihat ID dari Z. Nah, semuanya berbeda teman-teman ya. Jadi mereka itu memiliki alamat ID memori yang berbeda-beda. Oke. Oke, itu sekilas untuk variabel. Bagaimana membuat variabel dan mengassign nilai ke variabel ya. Dan bagaimana cara melihat alamat dari variabel tersebut di dalam memori komputer kita. Nah, sekarang kita ke tipe data. Variabel tadi udah, ke tipe data nih sekarang. Di sini ada catatannya juga. Di sini jadi tipe data itu tipe data itu ini kita bahas tipe data standar di Python teman-teman ya. Ada number, ada string, ada list, ada tuple, dan ada dictionary. Oke, kita mulai dari yang pertama, number. Oke, ini kita enter dulu. Number. Jadi number itu seperti kita tahu yaitu nilainya adalah 1 sampai 9 gitu teman-teman ya. Maksudnya angkanya itu 1 sampai 9. 0 juga termasuk, sorry. Oke, jadi begini teman-teman. Jadi ini standar saja, tipenya ya kita assign dia ke variabel dengan ini 0 sampai 9 ini, baik dia 1000 gitu. Oke, 100 gitu ya. Ini kalau kita buat di sini, kita bersihkan dulu. Coba lagi CLS Python. Contohnya saya kasih par 1 dengan 100. Otomatis ya tipe datanya par seperti yang kita buat tadi. Par 1 adalah integer, begitu teman-teman ya. Nah, kalau tipe data kan sebenarnya tipe data numerik itu memiliki batas masing-masing ya. Kalau kita lihat contohnya di sini teman-teman bisa lihat integer. Here are some example of numbers. Nah, jadi ada seperti teman-teman ya, integer itu untuk melihat batas tipe integer. Saya juga lupa teman-teman. Batas nilai integer. Nah, sekitar segini teman-teman ya, jangkauannya ini nih, ada nih. Jangkauan integer itu adalah sampai segini teman-teman, mulai dari negatif 2 triliun 2 miliar 147 juta 400 sekian lah sampai segini ya. Teman-teman bisa pelajarin sendiri atau cek di internet batas integer itu berapa gitu ya. Oke. Kemudian untuk integer ya sekilas seperti itu teman-teman. Kemudian kita masuk ke integer tadi, kita masuk ke string. String juga ini simple. String itu ya berada di antara tanda petik 1 atau petik 2 teman-teman.
di dalam Python. Kita bisa kasih petik 1 ataupun petik 2 begini. Oke, tunggu dulu. Nah, jadi begini teman-teman caranya. Begini aja kita kasih ke variabelnya ya dengan di dalam petik 1 atau petik 2 begini. Nah, kita mau lihat di sini ya. Var ini kita buat contohnya adalah bukan str lah. Var 2 lah. Var 2 sama dengan hello world. Nah, kalau saya cek tipe dari variabel 2 itu tadi, var 2 itu adalah string. Oke, kita mau lihat dengan tanda petik 2. Var 2 sama dengan hello world 1 tipe var 2 string juga. Nah, begitu teman-teman ya, untuk mengassign sebuah variabel dengan tipe string, caranya seperti ini. Oke, itu sekilas untuk string. Tapi ini kan semua objek semua di Python itu dikatakan objek ya. Nah, jadi sebenarnya string ini mempunyai metode atau kalau kita lihat ini teman-teman ya, ini kan kelas ya string ini. Jadi kelas string ini secara built-in si Python ada metode-metodenya tersendiri teman-teman. Contohnya nih, kalau saya ini kan var 2 tadi nilainya adalah hello world 1 ya. Jadi contohnya var 2 saya akses indeks pertamanya yaitu indeks nolnya itu H. Nah, jadi secara built-innya si Python sudah sediain teman-teman function-functionnya atau metode-metodenya begitu ya. Nah, itu kita akan bahas di video yang lain. Di sini kita cuma sekedar bagaimana untuk mengetahui atau membuat sebuah variabel di dalam Python dan sekilas tentang mengassign value per tipe data standar gitulah ya. Oke, nanti mudah-mudahan di video yang lain kita akan bahas spesifik mengenai tipe data ya dalam Python itu sendiri. Nah, di sini ada lagi dengan tipe data list. Tipe data list itu kita cukup kasih dengan seperti ini teman-teman. Ada di antara tanda ini, tanda tutup kurung tegak gitulah ya. Saya lupa apa namanya ini, tapi intinya di dalam seperti ini teman-teman. Itu list. Contohnya nih, saya langsung implementasi CLS Python A sama dengan, kalau saya kasih gini aja tanpa ada nilai di dalamnya itu juga sudah list teman-teman. Sorry, Python dulu A sama dengan seperti ini. Kalau saya cek tipenya, tipe dari A itu sudah menjadi list teman-teman ya. Oke, jadi ini kan kelas juga nih, kelas list. Kelas list itu sendiri juga punya function atau metode built-in di dalamnya yang sudah disediakan sama Python. Contohnya adalah append itu yaitu untuk menambah sebuah value ke dalam list yang sudah kita buat teman-teman, ke dalam list A ini gitu. Contohnya kalau kita klik A, kita akses A, dia kan ada satu. Sebenarnya kita append lagi nih, append 2. Maka kalau kita akses A, nilainya sudah ada 2. Nah, untuk metode atau function seperti ini nanti kita bahas di video-video yang lain teman-teman ya. Contohnya kalau misalnya A mengakses nilai pertama kita dapat 1. Kalau kita akses juga seperti ini kita dapat yang akses dengan indeks, yaitu kita indeks 1 itu kita dapat 2 gitu teman-teman ya. Oke, kemudian selanjutnya adalah
tuple. Tuple ini dia berada di antara tanda ini teman-teman. Tanda kurung buka kurung tutup kurung. Kita implementasi secara cepat. Contohnya X sama dengan 1, 2, 3. Saya cek tipe X. Nah, tipenya adalah tuple. Dan tuple ini sendiri juga memiliki metode built-in dari si Python-nya sendiri. Oke, kita langsung ke dictionary. Cara membuat variabel dictionary itu caranya, teman-temannya, kita langsung lihat. Ini berada dalam kurung kurawal ini ya teman-teman ya. Contoh cheat sama dengan, nah ini saya ganti dulu. CSS Python cheat sama dengan kita lihat masuk ke nggak salah. Nah, name-nya Budi, alamat Jakarta. Karena saya cek tipe dari jet itu, nah itu adalah kelas dictionary. Nah, kalau dictionary itu dia berupa key dan value. Ada key-nya, ada value-nya teman-teman. Jadi contoh kalau kita akses chat dengan key seperti ini, name, jadi ada ketemu dengan value-nya adalah Rudy. Kemudian kalau misalnya saya mau akses Jakarta ini nih, berarti saya harus akses key alamat gitu. Chat alamat, maka dia akan keluar Jakarta. Atau bisa secara seperti ini teman-teman. Get dengan metode get, contohnya name, salah tuh, ini harus seperti ini. Ada data begitu juga dengan alamat. Oke, jadi yang function yang saya buat tadi juga, atau semua tipe data tadi, dia merupakan built-in class dari si Python tersendiri. Jadi sebuah kelas kan biasanya memiliki atribut atau metode dalamnya ya. Nah, jadi itu sudah dibentuk oleh bahasa pemrograman Python gitu teman-teman ya. Oke, jadi tutorial kali ini untuk variabel dan tipe data sampai sini dulu. Untuk lebih penjelasan spesifik mengenai tipe data nanti kita coba akan bahas di next tutorial atau next video teman-teman. Terima kasih sudah menonton, selamat malam.